Halo semua, berikut merupakan creative presentation dari kelompok 1 mengenai perpindahan panas konduksi tatonak atau transien. Selamat menyaksikan. Halo, aku Nadia Novarisa Kamila, NIM 1151850. Halo, saya Tiwi Kartiwi, NIM 1151834. Nama saya Anissa Septiana Rosyadah, NIM 115180444. Hai, aku Putri Meila, NIM 115170022. Halo, perkenalkan, saya Vini Putriani Lukman, NIM 1151836. Halo, perkenalkan, nama aku Aan Nasiu Vicky Amaki, NIM 1151804. Teman-teman, kalian udah pada ngerti semua belum materi perpindahan panas konduksi tatonak yang ada di chapter 5? Masih ada yang Belum paham. Belum ngerti. Aku juga, tapi baru paham awalnya doang. Aku coba jelasin ya. Perpindahan panas transien ketika tahanan internal diabaikan bisa kita tinjau dengan ilustrasi berikut. T merupakan temperatur permukaan benda. Theta hingga merupakan temperatur pada jarak tahingga atau temperatur lingkungan. Jadi ketika tahanan internal diabaikan, kekekalan energinya adalah energi masuk dikurangi energi keluar ditambah energi yang dihasilkan sama dengan perubahan energi di dalam sistem. Ketika temperatur objek lebih besar daripada theta hingga, maka terjadi perpindahan panas dari objek ke lingkungan. Berarti energi yang masuk dan terbentuk itu tidak ada atau sama dengan 0. Sedangkan energi keluarnya terjadi dengan mekanisme konveksi, yaitu konstanta konveksi H dikali luas permukaan dikali dengan perbedaan temperatur dikali dengan waktu perpindahan panasnya, sama dengan perubahan energi dalam sistem atau MC delta T. Jika theta hingga yang justru lebih besar daripada T objek, maka terjadi perpindahan panas dari lingkungan ke dalam objeknya. Jadi energi keluar dan terbentuknya itu sama dengan 0, dan energi masuknya itu ada, sama dengan persamaan konveksi tadi, dan perubahan energi dalam sistemnya itu juga sama, yaitu MC delta T. Kedua persamaan ini memiliki pola yang sama, sehingga ketika disusun ulang akan menjadi seperti ini. Berikut merupakan penurunan rumusnya. Pada persamaan yang dihasilkan sebelumnya, itu dilakukan pendekatan limit, perubahan waktu atau delta T mendekati 0. Kemudian, juga dilakukan pendekatan matematis berupa transformasi variabel dengan theta sama dengan T dikurangi theta hingga. Maka diperoleh hasil persamaan dalam bentuk eksponensial seperti ini. Jika theta didefinisikan kembali, diperoleh persamaan akhir sebagai berikut, dan disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, sekian materi mengenai perpindahan panas tatonak dengan tahanan internal diabaikan. Buat materi berikutnya, ada yang ngerti nggak? Aku ngerti. Coba aku jelasin ya. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan Biot. Pertama-tama, kita harus pahami dulu bilangan Biot itu apa sih? Bilangan Biot itu komparasi antara resistensi konduktif dengan resistensi konvektif. Bisa dilihat rumus yang tertera pada layar. Rumus Biot yaitu berawal dari konduktif resistance yaitu L per Ka dibagi dengan konvektif resistance yaitu 1 per H dikali A, sehingga didapatkan rumus H kali L per K. Kemudian hubungan antara rumus-rumus dalam bilangan Biot tersebut ketika H dan A membesar, maka akan semakin cepat di temperatur akan naik. Ini terbagi dengan ketika massa lebih rendah ataupun panas spesifik lebih rendah, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu tertentu akan lebih lama. Baik teman-teman, seperti itulah materi untuk bilangan Biot. Untuk materi selanjutnya, adakah yang lebih mengerti? Oh, aku ngerti. Aku coba jelasin ya bagian itu. Oke, aku akan jelasin bagian 5.2.1 tentang keeping eggs warm in an incubator atau menjaga telur tetap hangat di dalam inkubator. Nah, soalnya sudah tertera, maka solusinya itu yang pertama kita dapat memahami dan memformulasikan masalahnya terlebih dahulu. Dimulai dari prosesnya, di sini terjadi konduksi panas pada sebuah telur. Kemudian ditanyakannya itu adalah suhu telur setelah 30 menit. Kemudian skemanya, kita membuat skema seperti yang dapat dilihat pada gambar. Kemudian asumsinya itu bahwa telur ini berbentuk bulat.
Setelah itu kita dapat menggenerasi dan memilih solusi alternatif. Nah, di sini itu melibatkan bilangan biot. Kemudian selanjutnya adalah implementasinya. Nah, untuk implementasi yang pertama itu adalah kita mencari bilangan biotnya terlebih dahulu dengan rumus H dikali R dibagi K. Langsung saja kita substitusikan angkanya sehingga diperoleh hasil 0,08, di mana bilangan biotnya ini kurang dari 0,1. Dan oleh karena itu solusi yang terkumpul dari parameter yang lainnya itu sudah sesuai. Kemudian kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, di sini kita membutuhkan MCP dan juga HA. Nah, sehingga kita harus menghitung dulu masanya dan luas permukaannya. Nah, setelah kita menemukan massa dan luas permukaan, sehingga kita dapat mencari MCP dan HA-nya ini. Nah, step terakhir itu kita dapat mencari dari suhu setelah 30 menit tersebut. Langsung saja kita substitusikan sehingga diperoleh suhu setelah 30 menit itu adalah 22,16 derajat Celcius. Nah, jadi gitu materi tentang keeping eggs warm in an incubator. Nah, ada yang ngerti nggak bagian 5.3? Sepertinya aku paham deh, coba deh aku jelasin ya. Pada materi 5.3 mengenai perpindahan panas transien saat resistensi internal tidak dapat diabaikan. Suhunya itu bervariasi sesuai dengan bentuk bendanya. Jadi, kalau permukaan benda pada suhu tertentu merupakan fluida, bagian luar resistensinya dapat diabaikan, contohnya pada lempengan satu dimensi. Setelah itu, kita cari rumusnya dengan cara melihat kondisi benda. Apakah benda itu simetri atau bisa dilihat juga dari temperatur yang terspesifikasi pada permukaan benda. Setelah didapatkan, rumus akhirnya dengan cara transformasi variabel berupa F0 sama dengan alfa kali T per L kuadrat, di mana F0-nya ini disebut dengan angka Fourier, alfanya itu adalah difusivitas termal, didapatkan dari pembagian K per Rho kali CP, dan L-nya itu merupakan panjang. Nah, jadi seperti itu. Yuk, kita ke materi berikutnya. Mengenai pengaruh temperatur terhadap waktu, kayaknya aku paham. Aku coba jelasin ya. Perubahan suhu terhadap waktu dapat dilihat pada gambar di atas. Pada saat T sama dengan 30 sekon, terjadi penurunan secara lambat dibandingkan pada saat T sama dengan 600 sekon. Sehingga pada persamaan 5.15 didapatkan FO untuk T sama dengan 30 sekon sebesar 0,0048 dan 0,096 untuk T sama dengan 600 sekon. Dan ketebalan L sama dengan 0,03 meter dan alfa sebesar 1,44 kali 10 pangkat min 7 meter kuadrat per sekon. Apabila menggunakan N sama dengan 0, persamaan yang didapatkan adalah sebagai berikut ini, di mana untuk waktu yang lama setelah T sama dengan 0, hubungan antara suhu dan waktu adalah eksponensial pada posisi tertentu atau nilai X tertentu, tetapi tidak pernah mencapai nilai temperatur akhir atau TS sebagai akibat dari perbedaan temperatur di beberapa tempat dan menurunnya temperatur lingkungan serta laju aliran panas yang juga menurun. Hubungan linear antara ln T kurang TS dibagi TI kurang TS pada waktu T dapat dilihat pada gambar di atas, akan tetapi tidak linear apabila T mendekati sama dengan 0. Kira-kira seperti itu materi dari pengaruh temperatur terhadap waktu. Untuk materi selanjutnya, mungkin ada yang paham? Aku coba jelasin ya. Sesuai dengan apa yang teman-teman tadi udah bahas dan sesuai juga dengan judul ini, dalam suatu objek itu terjadi perubahan temperatur dengan posisi dan rata-rata spasialnya serta ukurannya. Contohnya nih, di sini aku punya slab ceritanya ya. Dia punya panjang dan juga punya lebar. Nah, setiap suhu di titik X ini kan dia berubah-ubah kan teman-teman. Nah, lalu gimana sih cara kita mengevaluasi suhu dari benda ini? Nah, tentu aja caranya, satu-satunya cara yaitu dengan menghitung rata-rata suhunya. Caranya dengan menggunakan rumus ini, suhu rata-rata sama dengan 1 per L dikali dengan integral dari suhu tersebut. Nah, jika rumus tersebut disubstitusikan dengan suhu yang sudah didefinisikan, maka persamaannya akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalnya nih ukurannya semakin besar, lebarnya juga semakin besar, tentu waktu perubahan suhunya juga semakin lama kan teman-teman. Nah, karena semakin lama, jadi itu mulai diperhitungkan dengan menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Gitu teman-teman. Nah, jadi gitu materinya. Gimana? Udah mulai ada bayangan kan? Makasih ya udah sharing-sharing, semoga UTS kita lancar.